Ciomas Adi Satwa merupakan salah satu bagian dari anak perusahaan PT Java Confeed Indonesia dalam bidang peternakan komersial. Perusahaan ini memiliki beberapa lokasi peternakan yang tersebar di beberapa wilayah Indonesia seperti Jawa dan Sumatera. Salah satu unit PT Ciomas Adi Satwa di Jawa Timur yaitu berada di Desa Kasri Bulawang, Malang. PT Ciomas Adi Satwa di Desa Kasri terbagi menjadi 3 lokasi, yaitu Kasri 1, Kasri 2, dan Kasri 3. Farm Kasri 1 memiliki total 5 buah kandang dengan tipe kandang closed house dengan menggunakan sistem tunnel ventilation, yaitu terdapat bagian inlet, tunnel, dan juga outlet. Manajemen pemeliharaan di Farm Kasri 1 menggunakan 3 fase, yakni fase pre-starter, ayam umur 1-7 hari, fase starter, ayam umur 8-21 hari, dan fase finisher, ayam umur 22 hari hingga panen. Fase pre-starter dimulai pada saat kedatangan DOC. Kandang akan melakukan proses pre-heating selama 6 hingga 8 jam dengan target suhu 32 hingga 33 derajat Celcius. Ketika truk DOC sudah datang dan memasuki area kandang, operator akan memasukkan baby drinker ke dalam kandang. Pada saat mobil check van sudah berada di depan kandang, diturunkan seluruh box DOC secara bertahap dan dilakukan sampling pada beberapa box untuk mengetahui berat DOC. Setelah dilakukan sampling DOC diberi vaksin koksi melalui metode spray. Pemberian vaksin koksi bertujuan untuk mencegah adanya penyakit koksidiosis pada ayam. Setelah proses vaksin selesai, box DOC dimasukkan ke dalam kandang dan setiap sekat diisi dengan 62 box DOC. Kemudian ditunggu selama 15 menit agar vaksin mengering. Setelah vaksin mengering, DOC ditebarkan secara perlahan-lahan untuk meminimalkan cedera pada DOC. Setelah penebaran DOC, dilakukan juga penebaran pakan pada alas pakan. Manajemen pemberian pakan pada masa brooding dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Setelah fase brooding, pemberian pakan dilakukan 1 kali dalam sehari. Pada manajemen air minum, dilakukan pemberian klorin untuk membasmi bakteri dan mikroorganisme pada air minum. Pemberian klorin dihentikan pada waktu pemberian antibiotik dan vaksin. Pemberian antibiotik diberikan pada umur 1 hingga 5 hari dan 16 hingga 18 hari. Pemberian vaksin dilakukan pada ayam umur 14 hari dan 22 hari dengan vaksin yang diberikan yaitu vaksin ND. Sebelum pemberian vaksin, ayam akan dipuasakan air minum selama 2 jam. Sebelum air vaksin dialirkan ke dalam kandang, lampu dimatikan terlebih dahulu untuk memastikan air vaksin dapat mengalir hingga ujung nipel. Kemudian dinyalakan lampu dan pastikan seluruh ayam minum air vaksin. Di luar dari pemberian vaksin dan antibiotik, kadar klorin wajib dicek setiap 3 hari sekali. Perawatan sekam dilakukan dengan proses penggarukan sekam. Penggarukan sekam dilakukan bila terlihat ada sekam yang sudah basah. Setelah penggarukan sekam, apabila masih ada sekam yang terlihat basah, dilakukan dengan penebaran sekam baru. Kegiatan sexing dilakukan pada ayam umur 16 hari hingga panen. Sexing bertujuan untuk memudahkan pada saat panen penjarangan nantinya. Sexing dilakukan dengan memisahkan antara ayam jantan dengan ayam betina.
Kegiatan sampling dilakukan setiap hari. Apabila bobot ayam sudah mencapai 1,4 hingga 1,6 kg, dapat dilakukan panen penjarangan. Apabila bobot 1,8 hingga lebih dari 2 kg, maka dilakukan proses panen raya. Sebelum memasuki area farm, kendaraan panen harus dicuci di tempat yang telah disediakan di luar farm dan menyerahkan bukti cuci pada petugas satpam. Proses panen dilakukan dengan menyiapkan peralatan seperti rel dan timbangan digital. Kemudian, kerat dimasukkan ke dalam kandang menggunakan rel. Selanjutnya dilakukan proses penimbangan dan kemudian hasil penimbangan dicatat. Box yang telah ditimbang dimasukkan ke dalam truk panen dan dikunci bagian belakang truk. Setelah box ayam dimasukkan, dilakukan penyiraman pada bagian atas truk untuk mengurangi stres pada ayam saat perjalanan. Setelah proses panen dilakukan, dilanjutkan dengan proses cuci kandang, dimulai dengan pengangkatan seluruh nivel dan tempat pakan. Kemudian dilakukan pengerukan sekam. Sekam yang menggumpal akan diambil dan dijadikan pupuk oleh pengepul. Dan untuk sekam yang tersisa digunakan kembali dengan melalui proses fermentasi sekam selama 10 hari. Selama proses fermentasi berlangsung, kegiatan cuci kandang dilakukan. Dimulai dari penyemprotan deterjen pada seluruh area kandang dan dibilas menggunakan air bersih pada keesokan harinya. Pencucian juga dilakukan pada exhaust fan bagian luar. Dilakukan juga bersih lingkungan dengan mencabut rumput di area sekitar kandang. Selanjutnya dilakukan penyemprotan disinfektan 1 dengan menggunakan larutan Desrin dan Agrisid dengan dosis 4 ml per liter. Setelah itu dilakukan penyemprotan kapur hidup. Penyemprotan kapur hidup dilakukan di dalam area kandang. Sebelum dilakukan check-in, dilakukan penebaran sekam fermentasi dan ditambahkan dengan sekam baru. Setelah penaburan sekam baru dilakukan dengan penyemprotan insektisida pada sekam. Pada keesokan harinya dilakukan disinfektan kedua dengan menggunakan larutan Desrin dan Benzalvat. Setelah kegiatan cuci kandang selesai, dilanjutkan dengan penataan area